Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk menyampaikan materi dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Nah, perkenalkan nama saya Puan Aulia Maharani dengan NPM A1A02379, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Langsung saja, yaitu kompetensi pengawas sekolah. Nah, seorang pengawas sekolah harus memiliki beberapa kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, berikut ini beberapa kompetensi yang penting bagi seorang pengawas sekolah. Yang pertama, kepemimpinan. Nah, seorang pengawas sekolah perlu memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk memimpin dan mengelola staf sekolah serta memotivasi mereka untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang efektif sangat penting bagi seorang pengawas sekolah karena mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Lalu yang ketiga, kemampuan manajerial. Nah, seorang pengawas sekolah perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola sumber daya sekolah, merencanakan dan mengatur program pendidikan, serta menyelesaikan masalah administratif. Lalu yang keempat, kemampuan analisis. Nah, ini kemampuan untuk menganalisis data dan informasi pendidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan, tren, dan tantangan dalam sistem pendidikan adalah kunci bagi seorang pengawas sekolah yang efektif. Lalu yang kelima, kemampuan berpikir kritis. Seorang pengawas sekolah harus mampu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai situasi kompleks yang membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja sekolah. Lalu yang keenam, kemampuan kolaborasi. Nah, kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dari sekolah seperti staf administrasi, guru, orang tua, dan siswa, dan lain sebagainya, serta komunitas lokal sangat penting bagi seorang pengawas sekolah. Karena untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berbudaya. Lalu, kompetensi pengawas sekolah dasar. Nah, pada kompetensi pengawas sekolah dasar ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama, pemahaman mendalami tentang kurikulum sekolah dasar. Nah, seorang pengawas sekolah dasar perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum pendidikan dasar, termasuk standar pembelajaran, metode pengajaran yang efektif, dan evaluasi hasil belajar siswa. Lalu yang kedua yaitu kemampuan memahami perkembangan anak. Nah, untuk memahami perkembangan fisik, emosional, dan kognitif anak usia dasar adalah kunci dalam membimbing dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Dan ini harus berada pada dalam diri pengawas sekolah dasar tersebut. Lalu yang ketiga, kemampuan mengelola kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pengawas sekolah dasar mampu mengelola dan mendukung berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan minat siswa di luar jam pelajaran. Lalu yang berikutnya adalah kompetensi pengawas sekolah menengah. Nah, yang pertama itu adalah kompetensi pemahaman mendalam tentang kurikulum, terutama pada sekolah menengah. Seorang pengawas sekolah menengah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum pendidikan menengah, termasuk persyaratan akademik, program studi, dan persiapan siswa untuk ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi. Lalu yang kedua, kemampuan mengelola konflik remaja. Nah, remaja ini sering menghadapi konflik dan tantangan emosional, bukan? Seorang pengawas sekolah menengah perlu memiliki kemampuan untuk mengelola konflik antar siswa, serta memberikan dukungan emosional dan konseling yang diperlukan. Lalu yang ketiga, kemampuan mengelola program perkembangan kepemimpinan. Nah, untuk mengembangkan program pengembangan kepemimpinan untuk siswa di sekolah menengah merupakan kompetensi yang penting bagi seorang pengawas sekolah menengah dalam membangun kepemimpinan yang positif di sekolah. Lalu yang selanjutnya yaitu kompetensi pengawas sekolah menengah atas. Nah, ini merupakan kompetensi pertama yaitu pemahaman mendalam tentang kurikulum menengah atas. Sama seperti pengawas sekolah menengah pertama, seorang pengawas sekolah menengah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum menengah atas, termasuk persyaratan akademik, program studi, dan ujian masuk perguruan tinggi. Lalu yang kedua, kemampuan membimbing siswa dalam mempersiapkan perguruan tinggi.
Nah, pengawas sekolah menengah atas harus mampu membimbing siswa dalam mempersiapkan untuk lanjut ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja, termasuk memberikan informasi tentang seleksi perguruan tinggi, beasiswa, dan peluang karir. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan mengelola program khusus. Nah, memahami dan mengelola program khusus seperti program akselerasi, program dual kredit, atau program kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan akademik dan non-akademik siswa ditingkatkan di menengah atas. Lalu selanjutnya adalah kompetensi pengawas sekolah kejuruan. Nah, sama halnya seperti sekolah menengah atas, pemahaman mendalam tentang kurikulum kejuruan, seorang pengawas sekolah kejuruan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum pendidikan kejuruan, ya, seperti standar kompetensi, program pelatihan, dan sertifikasi keahlian yang relevan dengan dunia kerja. Lalu yang kedua, kemampuan mengelola program magang dan kerja praktek. Nah, mengembangkan program ini, seperti program magang dan kerja praktek yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam lingkungan kerja sesungguhnya untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja. Lalu yang ketiga, kemampuan membimbing siswa dalam pengembangan keterampilan yang praktis. Pengawas sekolah kejuruan harus membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dengan bidang kejuruan yang dipelajari, seperti keterampilan teknis, keterampilan komunikasi, dan keterampilan manajerial. Lalu selanjutnya yaitu kompetensi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi. Berikut adalah salah satu beberapa kompetensinya yaitu kepemimpinan yang kuat. Seorang kepala sekolah perlu memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk memandu, menginspirasi, dan memotivasi staf sekolah serta siswa dalam mencapai visi dan misi pendidikan sekolah. Lalu yang kedua, kemampuan komunikasi yang efektif. Kemampuan komunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk staf sekolah, siswa, orang tua, dewan sekolah, dan pihak terkait lainnya. Sangat penting bagi seorang kepala sekolah. Lalu yang ketiga, kemampuan manajerial. Kemampuan dalam manajemen sekolah, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana sekolah, serta kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan program pendidikan yang efektif. Lalu, kompetensi guru. Nah, guru juga memiliki beberapa kompetensi. Salah satunya adalah kemampuan mengajar yang baik. Seorang guru perlu memiliki kemampuan mengajar yang baik, termasuk dalam kemampuan menyampaikan materi, pelajaran yang jelas, memotivasi siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan interaktif. Lalu yang kedua, pemahaman mendalam tentang mata pelajaran. Nah, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang mata pelajaran yang diajarkan, termasuk konsep, teori, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, kemampuan mengelola kelas. Nah, ini harus dimiliki oleh guru, karena kemampuan mengelola kelas dengan efektif menciptakan disiplin yang kondusif dan mengelola waktu pembelajaran dengan baik agar siswa dapat belajar secara maksimal. Lalu yang berikutnya adalah kompetensi tenaga administrasi. Nah, kompetensi tenaga administrasi ini salah satunya adalah kemampuan administrasi umum, yang dimana memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur administrasi umum, termasuk pengelolaan arsip, penjadwalan, penanganan telepon, dan administrasi umum lainnya. Lalu yang kedua, kemampuan mengelola dokumen. Mampu mengelola dokumen sekolah dengan baik, termasuk pembuatan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen-dokumen penting seperti rapor siswa, surat menyurat, dan dokumen keuangan. Lalu yang ketiga, kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi. Nah, menguasai penggunaan perangkat teknologi kantor seperti komputer, printer, dan perangkat lunak administrasi untuk membantu dalam pekerjaan administratif sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar saya pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.